Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Nazili, NIM 19105111046, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B angkatan 19. Di sini saya akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dalam Islam. Pemurnian sendiri berarti tajwid, yaitu mengosongkan atau membuat kembali pada aslinya. Di sini memurnikan kembali ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis. Lalu pembaharuan itu memperbarui serta membuat kreasi atau inovasi yang berupa penafsiran pada agama. Adanya perbedaan pengertian atau persepsi dapat membuat pembaharuan dan pemurnian terjadi. Pemurnian itu beracu pada akidah serta ibadah. Dan kedua ini tidak bisa diperbaharui karena pemurnian ini dan aspek yang terdapat dalam unsur-unsur yang lainnya itu tidak dapat merusak ibadah. Jadi contohnya misalnya dalam sholat kita menambah gerakan, itu tidak diperbolehkan. Lalu dalam pembaharuan ini memotivasi, karena pembaharuan ini melakukan hal apa saja itu diperbolehkan asal tidak ada dalilnya. Nama lain dan pembaharuan itu sendiri yaitu modernisasi. Akan tetapi modernisasi itu diambil dari kata atau peristiwa yang terjadi di zaman darkness atau kegelapan, yaitu di mana mereka itu melawan sesuatu terhadap agama. Jadi lebih baik menggunakan kata pembaharuan daripada modernisasi. Apakah bisa pemurnian dan pembaharuan itu dijadikan satu? Jawab, bisa. Contohnya, kenapa Muhammadiyah itu ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sholatnya di lapangan? Karena pada dasarnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha perintahnya memang dianjurkan bukan di masjid tetapi di tanah lapang. Untuk peradaban Islam sendiri, pada masa keemasan Islam itu pada waktu Bani Abbasiyah, di mana peradaban Islam itu tidak akan mungkin terjadi kalau berpegang teguh pada kemurnian. Nah, peradaban itu harus mengalami perubahan. Jadi mereka harus siap mengalami perubahan tersebut. Kemajuan Islam itu terjadi dalam berbagai bidang. Di zaman Bani Abbasiyah, pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, yang dimana pada masa itu sangat maju-majunya, beliau membangun sebuah perpustakaan yang diberi nama Darul Hikmah, yang dimana orang-orang Eropa pergi ke perpustakaan tersebut untuk membaca literatur yang didapat itu diperoleh dan buku Romawi kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bangsa Arab juga dapat membaca buku tersebut. Sehingga banyak keilmuan yang berkembang seperti Ibnu Siwa dalam bidangnya kedokteran dan lain sebagainya, karena banyak waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan buku tersebut. Maka dari itu bahasa Arab dikenal sebagai bahasa internasional dan sebagai bahasa ilmu. Peradaban Islam itu dibangun atas dasar pembaharuan. Dalam suatu peradaban pasti ada pasang surutnya. Sebab kemunduran kejayaan Islam itu ada 3. Yaitu yang pertama, di mana orang Eropa yang belajar ke bangsa Arab mengalami pertukaran budaya dan meninggalkan budayanya. Yang kedua, terjadinya perang saudara di dalam kerajaan Islam sendiri, yang dimana adanya aksi saling membunuh untuk mendapatkan perebutan kekuasaan. Yang ketiga, karena orang-orang itu sudah terlena pada kehidupan duniawi. Contohnya seperti mencari uang sebanyak-banyaknya hanya uang-uang saja, hanya untuk berfoya-foya, mabuk, dan lain sebagainya, yang sifatnya tidak
menuju ke akhirat lagi, sehingga tidak ada semangat untuk maju. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat peradaban Islam itu mundur. Untuk pembaharuan yang terjadi, kita harus lebih bangkit serta sadar untuk mengetahui potensi diri sendiri. Contohnya Muhammad Darwis yang pergi haji dan bersantri di sana. Setelah itu mendirikan sekolah dan Muhammadiyah untuk memberikan perubahan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.